Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih banyak atas like-nya, komennya, share-nya, dan juga subscribe-nya ya. Dari Sobat Football United juga terima kasih banyak bagi Sobat Football United yang sudah join sebagai member di channel ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Di video kali ini ada sebuah interview, wawancara yang dilakukan Sky dengan mantan kapten Manchester United, namanya Vidic. Ini pemain luar biasa, menang gelar domestik, juara liga, termasuk juga Liga Champions bersama dengan Manchester United. Merupakan pemain belakang yang tangguh, kapten juga yang luar biasa. Dan ternyata dia tentu saja sama seperti kebanyakan pemain atau mantan pemain dari Manchester United ini masih terus memonitor keadaan dari Manchester United, dan dia juga memiliki beberapa pendapat yang menurut gua menarik nih untuk diangkat di konten kali ini. Wawancaranya sendiri bisa Sobat Football United temukan ya di channel dari Sky Sport Premier League. Tapi gua ambil beberapa bagian penting dari akun Center Devils. Nemanja Matic memiliki pendapat terkait dengan Ruben Amorim. Waktu akan menunjukkan. Saya tidak tahu banyak tentang dia, tapi tentu saja saya tahu dia ini sangat sukses di Sporting Lisbon. Dia terlihat sebagai seseorang yang sangat positif, dan saya pikir dia memiliki mental kemenangan ya. Lalu masih terkait dengan Ruben Amorim, dia pernah bermain di level yang tinggi. Dia merupakan pemain yang bagus. Dia memiliki latar belakang yang bagus. Tapi buat saya, apa yang manajer ataupun para pelatih butuhkan di pertandingan modern, pertama-tama adalah rekrutmen yang bagus dan juga kemampuan untuk bisa mengatasi pemain, media, dan juga orang-orang di klub. Saya harap dia merupakan orang yang cocok di klub. Nah, ini menarik bagaimana Nemanja Matic ya. Ini namanya Vidic, sorry. Ada Matic, ada Vidic. Oke, ini namanya Vidic. Ini berbicara terkait dengan Ruben Amorim, bahwa ya dia mengikuti Ruben Amorim tapi tidak begitu banyak. Tapi dia tahu dia sangat sukses di Sporting, dan yang menarik adalah bagaimana dia mengatakan kalau apa yang dibutuhkan oleh manajer dan juga pelatih di sepak bola modern adalah nomor 1, rekrutmen yang bagus, nomor 2, kemampuan yang bagus untuk bisa mengatasi ataupun menguasai mungkin ya para pemain dan juga media dan juga orang-orang di klub. Nah, namanya Vidic ini setahu gua dia juga telah menempuh pendidikan manajemen di olahraga atau tidak di sepak bola ya setelah dia ini pensiun. Artinya dia memiliki pengetahuan yang bagus di dalam dunia sepak bola, khususnya klub, baik itu sebagai pemain dan juga mantan pemain. Dan menurut dia, rekrutmen yang bagus ini dibutuhkan untuk manajer-manajer saat ini. Dan kalau kita lihat ataupun gue lihat, Ruben Amorim nampaknya paling tidak untuk musim ini belum akan mendapatkannya nih ya, rekrutmen yang bagus. Artinya rekrutmen di sini gue agak luaskan sedikit, bukan hanya pemain yang didatangkan, tapi juga mungkin melepas pemain yang tidak cocok dengan Ruben Amorim. Nampaknya ini belum bisa, tapi untuk poin yang nomor 2 yaitu adalah kemampuan untuk bisa menguasai pemain, untuk bisa berinteraksi dengan pemain. Menurut gue Ruben Amorim punya nih ya kemampuan tersebut, di mana dia memiliki, kabarnya kan dia memiliki kemampuan komunikasi yang juga luar biasa. Dan ini terkait juga nantinya hubungan dengan media. Walaupun ini juga menjadi tantangan lainnya ya, karena media di Portugal dengan di Inggris ini berbeda. Dan kalau berbicara tentang pemain pun sebenarnya ego pemain di Sporting dengan ego pemain di Manchester United ini berbeda ya, dengan latar belakang juga yang berbeda. Jadi tantangannya menurut gue lebih besar, walaupun dari sisi ini gue melihat Ruben Amorim ini sudah memiliki modal. Dan yang terakhir, bagaimana dia juga harus bisa bisa juga mengatasi ya orang-orang di klub, artinya bekerja sama bagus dengan manajemen Manchester United. Sampai dengan sejauh ini gue juga melihat hal ini sebagai hal yang positif, di mana Ruben Amorim ini kan memang bisa dibilang orang dari Ineos, karena yang menunjuk langsung adalah memang di era dari Ineos. Dan Nemanja Vidic juga
memiliki pendapat terkait dengan Erik ten Hag ya. Ya ini sebelumnya banyak sekali beberapa, nggak banyak sih, ada beberapa komentar mengatakan, "Bang, masih sebut-sebut Erik ten Hag terus, pengacara, dasar pengacara Erik ten." Susah ya. Bilang menginformasikan seperti ini dianggap pengacara ya kan. Gue juga sering lu berbicara terkait dengan Jose Mourinho tentang Ole Gunnar Solskjaer. Apa gue disebut sebagai pengacara dari mereka? Well, gue sih terima-terima aja dibilang pengacara, karena ini menunjukkan bahwa gue memiliki komitmen yang kuat untuk mensupport manajer Manchester United, sekaligus juga buat mereka yang sudah selesai di Manchester United. Gue sampaikan respect, hormat setinggi-tingginya. Karena dengan apapun hasil yang mereka berikan, mereka sudah berusaha menurut gue, dan ini harus diapresiasi. Dan mungkin sisi apresiasi inilah ya yang masih belum banyak. Mudah-mudahan gue salah ya, artinya fans sebagian luas hanya ingin menang-menang saja atau enak-enak saja. Menurut gue tidak seperti itu, dan apa yang sudah terjadi dengan sebelumnya tidak perlu terlalu dijelek-jelekan, apalagi dibanding-bandingkan dengan terlalu terlalu intens, karena semua ada plus ada minusnya. Tapi balik lagi, namanya Vidic juga memiliki pendapat ya, dan menurut gue ini menarik mungkin situasinya atau pendapatnya mungkin bisa dijadikan juga perbaikan dari apa yang kekurangan di periode sebelumnya. Sangat sulit apakah dikatakan kalau dia ini tepat atau tidak, benar atau tidak, tapi tentu saja kita harus mengatakan kalau Erik ten Hag ini mendapatkan support dari klub di beberapa tahun. Klub berinvestasi banyak uang dalam filosofi dari Erik ten Hag. Tapi kalau Anda lihat hasilnya, ekspektasi saya dan ekspektasi fans ini nampaknya lebih tinggi. Ya, sepakat gue dengan apa yang dikatakan ya. Lalu Vidic juga menambahkan, tapi saya tidak yakin kalau ini hanya masalah dari pelatih saja. Saya pikir kita harus melihat dari gambaran yang lebih besar. Hal lain yang dibutuhkan yang secara tepat ya untuk membantu pelatih berperforma dengan bagus dan juga memberikan kemampuan terbaiknya. Kadang-kadang Anda tidak membutuhkan pemain yang terbaik di dunia untuk bermain di klub Anda, tapi Anda membutuhkan karakter yang tepat dari para pemain Anda. Kalau Anda ingin bermain di klub besar, berkompetisi dengan trofi, Anda harus bisa konsisten. Dan saat ini bukan hanya tergantung dengan quality, tapi juga mentality ataupun mental ya. Ini juga kunci menurut saya. Menurut gue apa yang dikatakan oleh Vidic ini bijak ya. Dia melihat memang Erik ten Hag ini investasi terlalu banyak ya, filosofinya tidak begitu terlihat jelas di klub, dan juga bagaimana hasil fans dan juga dirinya ini sebenarnya memiliki ekspektasi yang lebih tinggi lagi. Dan menurut gua ini juga kata kunci mungkin terkait dengan Ruben Amorim, ekspektasi. Jadi harus diatur apa itu ekspektasinya, terutama untuk musim ini di mana Ruben Amorim masuk di tengah musim. Tapi di sisi lain namanya Vidic juga menyoroti mungkin permasalahannya bukan hanya pada di pelatih atau bahkan mungkin bukan di pelatih. Dia juga mengajak untuk melihat dari gambaran yang lebih besar lagi. Sekali lagi, Vidic punya pengalaman sebagai pemain, dan pengalamannya setelah dia pensiun pun juga di dunia manajemen olahraga khususnya sepak bola. Dia melihat bagaimana sisi mental dari para pemain ini juga memiliki peran yang besar untuk kesuksesan klub. Dan gue lihat secara ringan amatiran ya, bagaimana sisi mental dan karakter ini masih belum bisa ada di Manchester United secara konsisten. Bagaimana Manchester United sering kebobolan gol-gol yang soft, yang lembek, yang soft ya, lalu juga sering kebobolan di periode-periode akhir pertandingan, di menit-menit krusial, 5 menit awal, 5 menit akhir. Ini menunjukkan bahwa fokus konsentrasi karakter belum seutuhnya tampak di squad Manchester United. Dari sisi situ gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Vidic. Lalu dia juga menambahkan kalau kita semua ini berharap yang lebih dari para pemain. Ketika saya masih menjadi pemain, saya juga berekspektasi untuk bisa melakukan hal yang bagus di setiap pertandingan. Dan kalau saya tidak melakukannya dengan bagus, saya sangat marah untuk diri saya sendiri. Saya mengatakan ke diri saya sendiri kalau saya harus melakukan yang lebih. Saya harus melakukan hal yang lebih lagi, hal-hal yang ekstra ya, karena saya tidak cukup bagus di pertandingan sebelumnya. Jadi dia memang ada tanggung jawab yang besar sebagai profesional dan sebagai pemain Manchester United. Dan sampai sekarang pun saya melihat ada beberapa pemain yang fantastis. Saya pikir pertanyaan saya adalah tentang karakter, ketahanan, dan juga kesiapan untuk berkompetisi, dan juga untuk memberikan
yang lebih dan berkompetisi setiap pekannya. Ini juga penting, sekali lagi ditekankan tentang karakter, ketahanan, dan juga kesiapan untuk berkompetisi. Saya teringat ketika saya bermain di Manchester United, Chris Smalling, Phil Jones, Johnny Evans. Saya berpikir kalau mereka ini datang untuk mengambil tempat saya. Saya tentu saja takut kalau saya akan kehilangan tempat saya. Dan itu normal. Kalau saya tidak berperforma bagus, mereka akan membawa orang yang baru. Dan tidak perlu ada orang untuk memberitahu saya terkait dengan hal itu. Jadi, pekerjaan yang harus dilakukan untuk beberapa transfer window ke depan ya adalah tidak hanya sekedar pemain dibawa masuk. Saya pikir para pemain juga harus harus mencoba dan mencari tim yang baru. Artinya kegiatan di bursa transfer ini tidak hanya terkait dengan mendatangkan tapi juga melepas ya. Dan dia nampaknya kalau yang gua tangkap sih dari apa yang dikatakan oleh namanya Vidic ini juga dari pemain itu sendiri. Kalau memang mereka menilai ya di depan kaca bahwa mereka tidak memiliki karakter, mereka tidak memiliki ketahanan untuk bermain di Manchester United, dan mereka kesimpulan akhirnya juga harus objektif ya, merasa bahwa memang Manchester United ini tidak cocok, ya pemain itu menurut gue atau menurut Vidic yang gue artikan adalah harus mencari tim lain. Sehingga memang yang didatangkan di Manchester United di sisi lainnya ya bukan hanya pemain yang memiliki skill yang bagus, tapi juga memiliki karakter yang bagus. Ini penting, dan menurut gue nampaknya itu memang yang dibutuhkan di Manchester United ya. Prioritasnya lebih ke karakter dulu nih, bukan ke skill. Skill penting ya, dan jangan disalah artikan nih. Sering sekali kalau begini langsung diartikan, wah berarti skill nggak penting bang. No, skill juga penting, tapi karakter saat ini menurut gue jauh lebih penting. Karena sering sekali pemain datang ke Manchester United ini ya memiliki kemampuan teknis, rekam jejak yang bagus di klub sebelumnya, tapi ketika datang di Manchester United, karakter yang ternyata ini menimbun kemampuan skill tersebut di atas lapangan sudah terlalu sering terjadi selama 10-11 tahun belakangan. Kurang lebih seperti itu ya, membahas terkait dengan wawancara yang menarik nih dengan namanya Vidic. Gua sering ketukar di antara Vidic dan juga Matic ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan gua sambil melirik, ini ternyata di bulan April tahun ini, berarti bulan April kemarin sebelum musim panas ya, Vidic pun juga menyatakan yang sama nih. Pada saat itu belum ada pergantian pelatih dan lain-lain. Dia mengatakan sepertinya ada beberapa pemain ini tidak muncul dan juga tidak berperforma, khususnya para pemain yang berpengalaman. Ini tidak hanya tentang pelatih, tapi ini juga tentang pemain, mental, dan ini adalah masalah di klub. Bukan hanya tahun ini, tapi juga beberapa tahun terakhir. Mental, karakter, masalah di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.